Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakwana Ismat. Izin Pak, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya tentang Learning Management System yang ada di UI, yaitu untuk kita itu ada MAS. Kini udah di tahap 3 yaitu MAS. Penjelasan mengenai buku rancangan pengajaran ataupun BRP. Untuk selanjutnya, yaitu nomor satu, apa fungsi dari BRP itu sendiri, yaitu terlampir adalah buku rancangan pengajaran mata kuliah yang disusun sebagai pedoman pengajaran selama satu semester untuk mata kuliah teknologi informasi. Nah, di dalamnya terdapat 5 bagian, yaitu informasi umum, capaian pembelajaran kuliah, rencana pembelajaran, rancangan tugas dan latihan, kriteria penilaian, yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Tujuannya agar mahasiswa ataupun dosen mengetahui silabus atau materi apa saja yang ada dalam satu semester sesuai dengan standar, juga mengenai pemungutan nilai dan juga susunan eh, target apa saja yang perlu disampaikan selama satu pekan, setiap pekan selama satu semester. Jadi saya akan memberikan dokumennya, yaitu mengenai BRP, terdapat informasi umum di program studi, nama kuliah, kode eh, kode matkul, kode mata kuliah, kemudian juga ada dosen pengampu dan juga deskripsi mata kuliah. Kemudian di sini juga terdapat capaian pembelajaran mata kuliah terbagi menjadi CPMK dan juga sub CPMK, yaitu eh, untuk CPMK sendiri jika diberikan status studi kasus atau tugas kuliah, mahasiswa yang dapat menyelesaikan tersebut dan eh, dapat menyelesaikan tersebut dengan menggunakan alat bantu learning management system ataupun MAS. Kemudian untuk sub CPMK ini adalah kemampuan pada setiap akhir tahap pembelajaran seperti tujuan-tujuannya agar mahasiswa apa saja yang perlu dicapai mahasiswa selama satu semester dalam mata kuliah ini. Kemudian ada rencana pembelajaran lengkap dengan pembobotan, kemudian metode pembelajaran, medianya, dan juga serta lainnya. Bahan kajian, referensi untuk setiap sub materi tersebut. Kemudian selanjutnya ada rancangan tugas dan latihan. Ini adalah susunan eh, untuk deadline dan juga tampilan tugas serta waktu yang diberikan untuk mengerjakan suatu tugas dan tugas-tugas apa saja yang perlu diberikan untuk satu semester. Kemudian di sini juga ada kriteria penilaian atau penuntutan dan juga sebagai evaluasi hasil pembelajaran bagi mahasiswa. Terdapat nilai dan juga eh, pembuatan bentuk evaluasinya apa saja. Untuk selanjutnya, saya akan langsung ke persoalan berikutnya, yaitu tentang emas. Di sini saya akan memberikan pemahaman yang saya pelajari, kemudian menampilkan bagaimana versi terbaru di emas 3. Untuk nomor 2 ini apa yang dimaksud dengan sumber daya, resources, atau aktivitas dalam emas. Jadi sesuai yang telah dijelaskan dalam video yang telah Bapak Heri jelaskan, yaitu sumber daya ini adalah media yang digunakan untuk menyimpan seluruh materi yang diberikan dosen, baik dalam bentuk PPT, video, e-book, ataupun URL. Nah, untuk fitur Mas sendiri itu resources terbentuk dari file, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dan juga URL, tautan, serta aktivitas, yaitu adalah eh, untuk media untuk nantinya mahasiswa dan dosen untuk saling berkomunikasi mengenai tugas dan lain-lainnya. Untuk sumber daya yang pertama itu sekaligus untuk menjawab persoalan nomor 3, yaitu dalam resource ada fitur file, URL, book, dan folder. Nah, untuk URL itu adalah merupakan tautan untuk menuju web tertentu, untuk menuju link pembelajaran, baik itu dalam bentuk video YouTube ataupun link pembelajaran lainnya. Kemudian di sini juga ada file, yaitu terdiri dari video langsung yang dapat di-upload oleh dosen, kemudian juga ada e-book, yaitu book ini sendiri maksudnya adalah e-book secara digital. Untuk folder adalah untuk tempat maaf.
Ada folder sendiri berfungsi untuk mengumumkan suatu gabungan file dalam satu kelas tersebut. Selanjutnya, lanjut ke aktivitas yaitu activity. Di sini ada terdapat forum, quiz, dan assignment. Juga menyelesaikan soal yang keempat yaitu eh, fungsi-fungsi mengenai aktivitas dalam kelas. Di sini ada yang pertama adalah forum. Seperti saya ambil contoh diskusi tentang mata kuliah keuangan. Jadi dosen akan memberikan suatu pertanyaan, suatu kasus yang nantinya akan didiskusikan bersama para mahasiswa dan mahasiswa dapat menjawab juga dapat dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kemudian untuk kuis di sini adalah sebagai tempat mengerjakan kuis-kuis seperti setelah materi ataupun umumnya yaitu UTS dan juga UAS yang dapat dikerjakan di emas dalam terlampir juga kapan dibuka dan kapan ditutup, eh, kemudian juga eh, nantinya ada waktu yang diberikan untuk mengerjakan suatu tes tersebut dan juga nilai yang akan diberikan baik itu terlihat ataupun tidak terlihat bisa diakses ataupun tidak nanti akan terdapat dalam kuis tersebut. Untuk assignment sendiri adalah tugas. Di sini dosen dapat memberikan tugas mengenai materi yang telah dipaparkan. Di sini terdapat deadline yang eh, perlu diselesaikan, juga penjelasan lebih lanjut mengenai tugas yang telah diberikan selama di kelas. Dalam assignment juga nantinya akan ada form untuk submit yang akan ditampilkan selanjutnya nanti. Yang terakhir adalah fungsi chat, yaitu ketika untuk chat saya mengambil contoh dari dosen Bapak Dendi Wani sendiri, yaitu ketika kita mengklik partisipan di grup, kemudian kita mengklik profil Bapak dosen, di sini ada sejenis simbol untuk chat dan nantinya kita akan diarahkan ke chat pribadi dengan Bapak dosen, baik itu offline maupun online. Dan tambahan untuk di versi emas sebelumnya, di sini dijelaskan ada diskusi sinkronus dan diskusi asinkronus. Ini untuk sinkronus sendiri, yaitu Pak mahasiswa dan dosen harus sama-sama online dalam waktu yang bersamaan untuk bisa mengaksesnya. Kemudian untuk diskusi asinkronus bisa secara offline. Jadi untuk memberikan pertanyaan tidak harus di waktu yang bersamaan. Jadi dosen ataupun mahasiswa dosen dapat menjawab ketika di waktu luang. Untuk selanjutnya saya akan melampirkan bentuk dari emas itu sendiri yang ada di emas 3. Di sini ada course, generalnya terdapat announcement, yaitu pengumuman yang akan disampaikan. Kemudian juga ada penugasan, di sini ada tugas sesi 1, Learning Management System. Ketika kita klik ada penjelasan lengkap mengenai tanggal dan juga penjelasan beserta file yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu tugas tersebut. Di sini juga ada untuk submit tugas, untuk penyelesaian tugas, mahasiswa bisa meng-submit file bentuk folder bisa ataupun dalam add file baru bisa dalam bentuk doc ataupun PDF dan image IMG dan lain-lain dan juga bisa mengupload file yang telah kita upload sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Setelah diselesaikan nanti akan tersedia seperti submission status tentang nilai dan juga penyelesaiannya. Dan juga untuk di kelas TI Safe itu sendiri terdapat video pembelajaran emas di sini langsung dalam bentuk video. Juga uh, ada banyak sebenarnya untuk fitur-fiturnya seperti uh, absensi dan juga e-book dan lain-lainnya yang belum terdapat dalam kelas TIC ini. Nanti mungkin berikut-berikutnya kita akan melihat. Untuk mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tugas yang saya miliki. Terima kasih sebelumnya Bapak Dendi Rohandi. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang jelas ataupun bahasa yang kurang sopan. Saya izin. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.